Penguasa Alam Kayangan, Bab 47, Judul, Kunjungan Padepokan Sin. Tidak lama setelah Gunawan meninggalkan istana utama Institut Boyolali, sosok berpakaian putih salju, yang seindah Dewi, perlahan memasuki istana. Rupadi masih di aula utama dan tidak pergi. Sepertinya dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi masalah antara Gunawan dan Padepokan Sin. Saat melihat wanita itu masuk, awalnya dia terkejut. Selanjutnya, Kepala Institut Boyolali yang baru ini, yang juga merupakan orang yang memegang otoritas paling besar, tiba-tiba mengungkapkan sebuah wajah penghormatan. Dia berdiri dari tempat duduknya, lalu dengan cepat maju ke depan sampai dia berada dalam 3 langkah wanita itu, dan berbicara sambil membungkuk. Yang mulia, jika salah satu tetua di Institut Boyolali melihat Rupadi secara tak terduga menunjukkan sikap hormat pada seorang gadis, kejutan yang terjadi pasti akan membuat rahang mereka jatuh. Wanita itu sedikit mengangguk dan berkata, "Kepala Istana Ru, tentang Gunawan, bagaimana menurutmu?" Rupadi memikirkan kata-kata ini dan dengan hati-hati berkata, mengalahkan lawan secara berturut-turut yang melampaui beberapa tingkat dan bahkan seseorang yang melebihinya hampir di seluruh alam, sementara ia masih pada tingkat pertama ranah kelahiran cakra. Jenis bakat ini, belum pernah aku lihat sebelumnya sepanjang hidupku. Jika dia dilahirkan di padepokan besar, pada saat ini dia mungkin sudah terkenal di bawah langit. Prestasi masa depannya, pasti tidak terbatas. Pikiranku juga sama, tapi hari ini, dia mengundang banyak masalah. Jika hal yang tak terduga tidak terjadi, dalam waktu 3 jam, Padepokan Sin akan datang ke pintu kita. Pada saat itu, aku berharap agar Kepala Istana Ru menggunakan semua kekuatannya untuk menghalangi mereka dan menyelamatkan kehidupan Gunawan. Wanita itu dengan lembut berkata, "Ini," Rupadi sedikit membeku sedikit, "mungkinkah itu, Yang Mulia telah memilihnya?" Wanita itu menganggukkan kepalanya sedikit dan dengan ringan menghela napas. "Beberapa tahun terakhir ini, aku telah mencari di 7 istana tenaga dalam namun tetap tidak dapat menemukan kandidat sesuai dengan keinginanku. Namun Gunawan ini telah mencerahkan mataku. Memang, meski Gunawan menunjukkan bakat yang mengejutkan, dia baru berusia 16 tahun. Lebih jauh lagi, dia hanya berada pada tingkat pertama dari ranah kelahiran cakra. Waktu yang tersisa antara sekarang dan acara besar itu hanya 2 tahun. Bakatnya saat ini di kota Boyolali bisa dianggap sebagai kedudukan tertinggi, tapi bila dibandingkan dengan monster itu, bedanya terlalu besar. Bahkan bila dibandingkan dengan murid-murid puncak Institut Banten, dia cukup jauh." Rupadi berkata sambil bingung. Wanita itu dengan tenang menjawab, "Itu karena dengan kekuatan tingkat pertama di ranah kelahiran cakra dan dalam kondisi yang lemah, dia melumpuhkan lawan yang hampir memasuki ranah cakra sejati dalam 1 langkah. Dia mampu melakukan sesuatu yang tidak dimiliki jenius tertinggi yang pernah aku temui. Dengan ini saja sudah cukup. Meski kekuatannya saat ini masih sangat lemah, saat ia melumpuhkan Sin Luto, aku memiliki firasat. Setelah 2 tahun, dia pasti bisa mencapai ketinggian yang akan mengejutkan siapapun." Saat dia berbicara di sini, dia tersenyum. "Kau tahu, hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah intuisi seorang wanita." Rupadi sedikit merenung, menurunkan kepalanya, dan kemudian dengan hormat berkata, "Aku mengerti, karena itu adalah keinginan Yang Mulia, aku akan mempertahankan hidupnya dengan kemampuan terbaik. Kultivasinya di dalam istana, aku juga akan memberikannya kenyamanan terbesar. Hanya saja, tentang latar belakangnya, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dia adalah kakak ipar Ning Bima. Sama seperti Ning Bima dan berasal dari kota Klaten, sebuah kota kecil di timur. Lahir di keluarga Sin, keluarga kecil dan tidak pernah meninggalkan kota Klaten sebelum berusia 16 tahun. Setengah tahun yang lalu, dia diketahui tidak menjadi keturunan garis keturunan keluarga Sin dan dengan demikian diusir. Dia saat ini sendiri. Untuk menemukan tempat tinggal, dia menemukan Sikong Amarto, yang merupakan teman lama kakeknya, dan dengan demikian menjadi anggota Institut Boyolali. Hidupnya sangat sederhana dan bersih. Semua ini sudah dikonfirmasi oleh Sikong Amarto dan Ning Bima. Baru saja, aku sudah mengirim orang untuk segera menuju kota Klaten untuk menyelidiki. Tapi 9 dari 10, itu akan mengungkapkan hal yang sama. Sikong Amarto tidak akan berbohong padaku. Sama seperti Ning Bima." Wanita itu cekikikan. "Apakah dia berbohong atau tidak, kau bisa tahu hanya dengan sekilas. Namun, aku hanya ragu memilihnya. Aku akan terus tinggal di Institut Boyolali untuk jangka waktu tertentu dan mendekatinya sebanyak mungkin. Pada akhirnya, jika dia mengecewakanku, aku akan memilih orang lain. Kepala Istana Ru, selama periode waktu berikutnya, aku harus menyerahkannya kepada Anda. Meski hanya cabang Padepokan Sin, mereka masih akan sangat sulit untuk diatasi." "Hehehe, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Aku telah berurusan dengan 10 orang dari Padepokan Utama Sin, jadi apa yang harus aku takuti dari Padepokan cabang kecil?"
Hanya, tidak diketahui bagaimana Gunawan ini memiliki sikap dan temperamen seperti itu. Dia jelas hanya anak muda, tapi kelihayannya sangat mengerikan. Hampir semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan, semuanya memiliki tujuan yang pasti. Baru saja ketika aku berbicara dengannya, dia benar-benar berdiri di depanku, tapi aku sama sekali tidak bisa menembusnya. Dari awal sampai akhir, ekspresinya mirip dengan ketenangan dari mayat. Rupadi menggelengkan kepalanya sambil tertawa pahit. Bahkan Fen Juechen, bintang nomor 1 Institut Banten di ranking surga tenaga dalam, tidak memberiku perasaan seperti ini. Aku merasa bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya mengendalikan orang ini. Lupakan apakah dia bisa mencapai ekspektasi yang mulia, cukup meyakinkan dia untuk melayani yang mulia saja seharusnya sangat sulit. Yang mulia pasti tahu itu, saat memasuki Institut Boyolali, dia sama sekali tidak berkeinginan untuk melayani keluarga kerajaan. Oh, sehubungan dengan evaluasi Rupadi, wajah wanita itu mengungkapkan takjub untuk waktu yang lama. Selanjutnya, dia samar-samar tertawa. Yakinlah kepala istana Ru, tentang masalah ini, secara pribadi aku akan menghadapinya. Aku percaya pada pandangan ke depan dan penilaianku sendiri dan terlebih lagi dengan kemampuanku sendiri. Gunung Ampel dengan anggun menjulang di pinggiran selatan kota Boyolali dan tepatnya tempat cabang Padepokan Sin berada. Keseluruhan Gunung Ampel adalah milik Padepokan Sin. Di balik Gunung Ampel adalah hutan yang terus berlanjut sejauh 150 km. Itu juga tanah Padepokan Sin. Meskipun hutan ini tidak begitu besar, pepohonannya ini sangat tinggi dan subur. Akibatnya, hutan ditutupi kegelapan sepanjang tahun dan disebut Dark Forest oleh orang-orang kota Boyolali. Dark Forest adalah rumah bagi sejumlah binatang roh yang sangat banyak jumlahnya. Itu sering digunakan oleh Padepokan Sin sebagai tempat latihan mereka dan setiap tahun murid Padepokan Sin yang tewas berjumlah ribuan. Setelah senja dan tirai malam turun, namun semburan teriakan mendesak benar-benar memecah kesunyian cabang Padepokan Sin ini. Minggir dari jalan, cepat minggir, Tuan Muda terluka parah. Cepat dan beritahu Master Padepokan dan orang-orang di balai pengobatan. Segera, Sin Zaihe secara pribadi membawa Sin Luto saat ia melewati gerbang utama seperti orang gila, langsung ke balai pengobatan. Beberapa orang di belakangnya juga memiliki wajah yang penuh keringat dan wajah yang ketakutan. Melihat bahwa itu adalah Sin Zaihe, anggota Padepokan menyingkir secara berurutan. Termasuk di antaranya adalah beberapa orang yang berlomba menginformasikan kepada Master Padepokan, Sin Tianan. Tidak lama kemudian, Sin Tianan dan dua tetua balai pengobatan buru-buru bergegas mendekat. Begitu melihat Sin Tianan, Sin Zaihe berlutut dan berkata dengan suara sedih. Master Padepokan, cepat selamatkan Tuan Muda. Dia menderita luka berat, bahkan meridian dan pusat cakranya telah. Saat melihat Sin Luto yang tertutup darah di punggung Sin Zaihe, Sin Tianan dan kedua tetua itu sekaligus menjadi pucat karena ketakutan. Sin Tianan dengan cepat bergegas maju dan tangannya meraih tangan kanan Sin Luto. Tepat saat dia menyentuh pergelangan tangannya, dia menarik tangannya seperti kilat saat wajah tegapnya menjadi sangat buas dalam sekejap. Dia meraih keras Sin Zaihe, dan dengan kepala penuh dengan amarah, dia meraung. Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Itu, Institut Boyolali. Sin Zaihe berkata dengan suara gemetar. Tuan Muda dan murid Institut Boyolali sedang bertukar petunjuk dan diserang oleh lawan. Tuan Muda, dia, Institut Boyolali. Mata Sin Tianan terbuka lebar. Sampah. Di antara murid-murid sampah dari Institut Boyolali, siapa dari mereka yang mungkin bisa menyakiti Luto? Master Padepokan, tenang dulu. Tampaknya Tuan Muda telah terluka sangat berat. Pertama-tama kita harus segera mengirimnya ke balai pengobatan. Kedua tetua di belakangnya dengan tergesa-gesa menyatakan. Tenang, bagaimana aku bisa tenang? Bagian atas meridian di tubuh Luto hampir saja terputus. Pusat cakra hancur dan hampir lumpuh, dengan seluruh kekuatan energi yang dikultivasikan bocor. Bagaimana kau mengharapkan aku untuk tenang? Sin Tianan meraung. Apa? Kedua tetua itu segera berubah pucat. Kalian berdua, cepat dan kirim Luto ke balai pengobatan. Setelah itu, segera mintalah dokter terbaik kota ini. Zaihe, kau harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sekaligus. Bagaimana tepatnya hal ini terjadi? Setelah Gunawan kembali ke tempat tinggalnya, dia duduk tegak di atas tempat tidur dan dengan cepat memasuki keadaan meditasi untuk perlahan mengembalikan kekuatan energinya. Saat akhirnya dia membuka matanya, malam sudah benar-benar jatuh. Kekuatan energinya juga pulih kurang dari setengahnya. Meski begitu, seluruh tubuhnya masih merasakan kelelahan yang ada dan tusukan rasa sakit. Fiuh, akhirnya pulih sedikit. Gunawan menggerakkan tubuhnya dan kemudian mengeluarkan napas panjang. Tapi, rasa sakit di tubuhku ini adalah akibat menggunakan jiwa membara.
Rumini menjawab dengan dingin. Bagus kalau kau menggunakannya hanya seperempat jam. Jika tidak, kau pasti tidak akan memiliki tubuh yang sakit sekarang, tapi mungkin daging telah hancur dan meridian terputus. Yakinlah, tubuhku sendiri yang paling aku pahami. Ketika aku tidak bisa mengatasinya, aku akan berhenti secara alami, kata Gunawan dengan wajah penuh ketidakpedulian. Lalu dia menghela napas lagi dan berkata, tapi jiwa membara ini hanyalah teknik tenaga dalam dewa elemen dari alam pertama, namun ini mengerikan. Ini benar-benar memungkinkanku untuk benar-benar menang melawan seseorang di tingkat ke-7 real ranah kelahiran cakra. Seni rahasia dewa elemen tepatnya amukan. Alam pertama, jiwa membara dapat membuat kekuatan energimu meningkat 2-3 kali lipat. Alam kedua, membakar jantung, dapat membuat kekuatan energimu meningkat 3-4 kali lipat. Alam ketiga, api penyucian, dapat meningkatkan 4-5 kali lipat. Alam keempat, langit bergetar, bisa meningkatkan 5-6 kali lipat. Alam kelima, Hades, bisa meningkatkan 6-7 kali lipat. Sangat mengerikan, kata-kata Rumini membuat mata Gunawan terbuka lebar. Dia secara pribadi telah mengalami alam pertama, jiwa membara. Perasaan seperti itu ketika kekuatan energinya tiba-tiba meningkat secara eksplosif, membuat darahnya mendidih sedikit saat ia mengingat sensasi itu. Jika dia tidak memiliki jiwa membara, dia tidak mungkin mengalahkan Terumin dan Lugimin. Juga Gunawan tidak pernah mendengar tentang jenis kekuatan ini, yang bisa langsung meningkatkan tenaga dalamnya dengan jarak yang begitu besar, tapi biasanya juga datang dengan harga yang sangat besar. Hanya dalam krisis atau situasi tanpa harapan, orang itu akan menggunakan teknik tenaga dalam ini. Setelah dieksekusi, seseorang harus menghadapi penurunan tenaga dalam yang sangat besar, sehingga bisa menghabiskan sebagian besar umur seseorang sebagai efek samping. Selain itu, peningkatan tenaga dalam bahkan tidak bisa disesuaikan dengan peningkatan ganda jiwa membara. Dan jiwa membara ini hanyalah alam pertama. Jika dia sampai di alam kedua, membakar jantung, maka bahkan jika dia tidak menggunakan Sinking Moon Falling Star, dia masih bisa dengan mudah melumpuhkan Shin Luto. Jika seseorang bisa membuka alam ketiga, alam keempat atau kelima, hasilnya tidak mungkin dibayangkan. Mungkin pada saat itu, bahkan jika seseorang telah mencapai ranah spiritual di mana setiap tingkat mewakili perbedaan kekuatan yang sangat besar, seseorang mungkin bisa mengalahkan lawan yang berada di depan seluruh ranah tenaga dalam. Lalu kapan aku bisa mengendalikan jiwa membara sepenuhnya? Kapan aku bisa menggunakan membakar jantung? Tanya Gunawan dengan bersemangat. Setelah tingkat ke-6 dari ranah kelahiran cakra, jiwa membara dapat digunakan secara bebas. Sedangkan untuk membakar jantung, kita harus menunggu sampai kau masuk ke ranah spiritual untuk menggunakannya. Rumini berkata dengan lembut. Pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba datang dari luar. Setelah itu, sebuah suara yang bisa mengguncang langit dengan marah meraung dari kejauhan. Serahkan Gunawan, jika tidak, aku akan meratakan Institut Boyolali. Saat mendengar suara yang datang dari jauh, Gunawan memusatkan pandangannya dan melompat turun dari tempat tidur. Tangannya menyentuh dagunya saat dia merendahkan alisnya. Apa yang harus datang, akhirnya akan datang. Meskipun Rupadi telah memberitahunya bahwa melindungi murid-murid adalah kewajiban kepala istana, dengan kepribadian Gunawan, tentu saja tidak mungkin dia bergantung sepenuhnya pada Rupadi. Lebih jauh lagi, dia sama sekali tidak percaya bahwa Rupadi benar-benar akan menghancurkan semua kepura-puraan keramahan dengan cabang Padepokan Shin yang memegang pengaruh paling besar di kota Boyolali hanya untuk seorang murid yang baru saja memasuki Institut Boyolali. Dia melindungi Gunawan hari ini, di depan semua orang, sudah bisa dianggap sangat baik. Pintu ke kamarnya terbuka dan Ning Bima, yang tangannya terbungkus perban, bergegas masuk sambil terengah-engah. Karena organ dalamnya yang terluka, wajahnya masih tetap berwarna putih sakit-sakitan. Dia meraih Gunawan dan berkata dengan cemas, "Kakak ipar, cepat lari, ini dari Padepokan Shin." Seperti yang diharapkan, mereka tidak peduli dengan janji sebelumnya untuk tidak mencari pertanggungjawaban dan datang ke sini untuk menangkapmu. Cepat pergi dari pintu belakang. Aku sangat bodoh. Seharusnya aku menyuruhmu pergi tepat setelah perjamuan berakhir. Bima, jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Itu Padepokan Shin, Padepokan Shin. Kakak ipar kuat, tapi tidak mungkin bagimu untuk memprovokasi Padepokan Shin dan lolos begitu saja. Jika kau mendarat di tangan Padepokan Shin, maka... Kemudian, tangan dan kaki Ning Bima gemetar karena kegelisahan. Dengan kulit yang benar-benar merah, dia meraih tangan Gunawan dan terus menariknya keluar. Jika mereka ada di sini untuk menangkapku, maka mereka pasti tidak akan membiarkanku lolos dengan mudah. Jika mereka memiliki orang di gerbang depan, maka pintu keluar belakang dan samping seharusnya sudah dijaga juga. Mungkin mereka bahkan mengirim orang untuk menjaga gerbang kota Boyolali. Jika aku kabur dari pintu belakang sekarang, aku akan langsung jatuh ke tangan mereka.
Ning Bima langsung menjadi terheran-heran. Dia dengan paksa menggaruk kulit kepalanya, dan dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Gunawan menepuk bahunya dan menghiburnya. Bima, jangan khawatir. Kepala Istana Ru yang baru bukanlah karakter yang sederhana. Dia pasti bisa menghalangi mereka. Bahkan jika dia tidak bisa, aku juga punya banyak metode untuk lolos dari cengkeraman mereka. Ah, benarkah? Ning Bima melebarkan matanya dan tampak sedikit lega. Bantu aku melihat situasi gerbang depan, ingatlah untuk berhati-hati. Jika mereka mulai bertarung, pastikan untuk bersembunyi sejauh mungkin. Saat ini adalah malam hari, namun bagian depan pintu masuk utama Institut Boyolali menyala terang. Atmosfernya terasa tegang dan berderak-derak seperti bentrokan sebelum duel. Xin Tianan secara pribadi tiba dengan Xin Zaihe dan lebih dari 100 murid padepokan Xin juga mengikutinya. Dengan niat membunuh mereka yang kejam. Pintu gerbang utama Institut Boyolali telah hancur dan terpecah-pecah di tanah. Murid-murid Institut Boyolali yang menjaga pintu juga keningnya tertutup keringat. Mereka berdiri di sana dengan gemetar dan bahkan tidak berani bernapas dengan nyaring. Saat bertemu dengan murid padepokan Xin biasa, mereka biasanya secara otomatis menurunkan kepala mereka. Malam ini, Master Cabang Padepokan Xin benar-benar datang secara pribadi dan hati mereka hampir melonjak dari keterkejutan. Rupadi akhirnya tiba bersama para tetua dan murid-murid dan dengan tegas berbicara dari jauh. Siapa itu? Berani begitu tak terkendali di Institut Boyolali? Padepokan Xin, Xin Tianan. Kau adalah kepala Institut Boyolali yang baru diangkat, Rupadi? Xin Tianan berbicara dengan ekspresi yang gelap. Awalnya dia mengira bahwa mengidentifikasikan dirinya akan cukup mengejutkan kepala istana yang baru ditunjuk ini. Namun yang mengecewakannya adalah setelah mendengar namanya, kepala istana yang baru ditunjuk ini tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut pada wajahnya melainkan malah mulai tertawa. Jadi kau adalah Master Cabang Padepokan Xin. Sore ini, aku pernah mendengar anakmu menyebutkan bahwa tubuhmu sakit dan tidak nyaman jika kau keluar. Sebenarnya aku ingin berkunjung besok, tapi sepertinya tidak perlu sekarang. Ekspresi Xin Tianan tiba-tiba menjadi gelap. Kau benar-benar berani menyebutkan anakku. Kepala Istana Ru, aku ingin melihat bagaimana kau akan mempertanggungjawabkan masalah hari ini. Tanggung jawab? Bertanggung jawab untuk apa? Rupadi juga mengungkapkan ekspresi marah di wajahnya. Padepokan Xin masuk ke Institut Boyolali kami di malam hari tanpa alasan. Menghancurkan gerbang istana kami dan bahkan mengaku ingin meratakan Institut Boyolali. Saat mengatakan untuk mempertanggungjawabkan apapun, kau, Xin Tianan seharusnya yang bertanggung jawab kepada kami. Datang di malam hari tanpa alasan? Xin Tianan tertawa keras dan berbicara dengan nada kasar. Setengah bulan yang lalu, aku sudah mendengar bahwa kepala Istana Ru berasal dari kota kerajaan Banten dengan status terhormat dan jujur. Namun, dengan melihatnya sekarang, kau hanyalah orang yang membuat ucapan yang tidak bertanggung jawab saat membalikkan yang benar dari yang salah. Murid istanamu melukai putraku, Xin Luto dengan keras, benar-benar menghancurkan meridian dan pusat cakranya dan karenanya menghancurkannya seumur hidup. Kebencian semacam ini tidak bisa dilunasi bahkan jika Gunawan dipotong menjadi ribuan atau bahkan 10.000 potongan daging cincang. Oh, kau berbicara tentang masalah itu. Ekspresi Rupadi bergeser seolah ada sesuatu yang tiba-tiba ia sadari, lalu berkata dengan nada bingung. Aku pribadi ada saat hal itu terjadi dan jelas melihatnya terjadi. Jangan beritahu aku bahwa masalah ini adalah penyebab kemarahan Master Padepokan Xin? Haha, maka aku benar-benar tidak mengerti. Sebelum murid istanaku, Gunawan dan putramu Xin Luto memulai pertarungan mereka telah membentuk sebuah perjanjian satu sama lain. Bahwa tidak peduli siapa yang ceroboh dan terluka parah, mereka sama sekali tidak akan menyalahkan pihak lawan. Fakta ini bisa dibuktikan oleh ratusan orang yang hadir. Setiap orang melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Bahkan termasuk orang di belakangmu, lagi pula dia tahu itu. Sejak ada kesepakatan sebelumnya, apa arti kunjungan dan omonganmu? Jangan beritahu aku bahwa Padepokan Xin yang berusia 1000 tahun yang terhormat telah benar-benar memiliki kebiasaan yang kurang ajar untuk tidak menegakkan janji seseorang. Apa kau tidak khawatir bahwa kau akan melibatkan Padepokan Utama Xin untuk membiarkannya dikritik dan dihina? Setiap kata dalam ucapan Rupadi diucapkan dengan jelas. Xin Tianan merajut alisnya, berbalik dan berkata dengan suara rendah. Zaihe, apa yang terjadi? Xin Zaihe menundukkan kepala dan berkata dengan gugup. Sebelum Tuan Muda bertarung dengan Gunawan, mereka memang menyetujui ini dan bahkan terutama membuat semua orang hadir untuk membuktikannya. Tapi, tidak perlu dikatakan lagi. Xin Tianan dengan keras mengayunkan tangannya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sungguh lelucon besar. Kebencian melumpuhkan anakku, bagaimana bisa dihapuskan dengan kesepakatan yang tidak masuk akal?
Bahkan seandainya aku, Xin Tianan harus memikul penghinaan selama sisa hidupku, aku pasti akan membalas dendam Luto. Rupadi, serahkan Gunawan sekarang juga. Jangan membuatku masuk dan menangkapnya secara pribadi. Pada saat itu, aku khawatir seluruh Institut Boyolali akan menderita kerusuhan hebat sehingga ayam dan anjing tidak dibiarkan tidak terganggu. Karena Master Padepokan Xin yang bermartabat bahkan membuang wajahnya, maka aku juga tidak punya alasan lain untuk mengatakannya. Saat suara Rupadi memudar, keseluruhan jubahnya tiba-tiba berkibar tanpa kehadiran angin dan terangkat tinggi-tinggi. Jika kau ingin menyingkirkan murid Institut Boyolali, maka kau harus melewatiku terlebih dahulu. Dulu, Institut Boyolali selalu dikepung ketat oleh 7 padepokan utama. Semua kepala istana di masa lalu akan melangkah dengan hati-hati supaya tidak menyinggung Master Cabang Padepokan Xin saat mereka bertemu. Namun, kepala istana Rupadi yang baru diangkat ini tidak hanya menghormati sedikit pun saat bercakap-cakap, tapi juga akan segera berbenturan dengan dia. Ini benar-benar menyebabkan Xin Tianan menjadi sangat terkejut untuk sementara waktu, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kepala istana Ru benar-benar memiliki rasa integritas yang tajam untuk benar-benar mengabaikan keamanan seluruh Institut Boyolali karena hanya seorang murid yang baru saja memasuki institut. Haha, walaupun dia baru bergabung dengan Institut Boyolali, dia tetap menjadi murid istanaku. Jika aku bahkan tidak dapat melindungi murid-muridku sendiri, dengan wajah apa aku harus memanggil diriku sebagai kepala Institut Boyolali ini? Rupadi dengan tegas menyatakan, baik, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau bisa melindungi muridmu itu. Jubah pada tubuh Xin Tianan juga berkibar kencang. Sebuah medan energi yang sangat besar tiba-tiba meledak dan langsung terfragmentasi tanah di bawah kakinya. Energi yang sangat besar itu seperti jaring yang menutupi langit dan membungkus Rupadi dan beberapa tetua di belakangnya. Dengan teriakan rendah, Rupadi secara horizontal mendorong telapak tangan kanannya keluar dan energi Xin Tianan bertabrakan dengannya di tempat di antara mereka. Dengan keras, pasir dan debu terbang. Kawah menakutkan yang besar sekitar 7 atau 8 meter dalamnya muncul antara Xin Tianan dan Rupadi. Emosi di dalam hati wakil kepala istana dan setiap tetua sangat rumit. Kedatangan Padepokan Xin memang pasti, tapi untuk melihat bahwa Rupadi secara tak terduga mulai berperang melawan Master Cabang Padepokan Xin sekarang, mereka semua merasa cemas di dalam hati mereka. Gunawan benar-benar membuat Institut Boyolali dalam kemuliaan hari ini. Bisa dikatakan bahwa hari ini adalah hari di mana Institut Boyolali telah berdiri paling tinggi sepanjang tahun terakhir ini. Bakat menakjubkan yang dipamerkannya juga jarang terjadi di Institut Boyolali. Namun itu adalah fakta bahwa dia telah melumpuhkan Xin Luto dan masalah macam apa itu. Jika Institut Boyolali ingin melindunginya, maka perlu untuk menjadi musuh dengan Padepokan Xin. Apakah ini benar-benar layak? Karena kemungkinan hasil dari tindakan ini adalah bahwa seluruh Institut Boyolali harus mengalami malapetaka yang hebat. Melihat bahwa Rupadi benar-benar ingin melindungi Gunawan dengan sangat kuat, mereka tidak tahu apakah mereka harus merasa bersyukur atau khawatir. Dalam pertukaran tinju antara dua kekuatan hebat, satu gerakan akan cukup untuk mengukur kedalaman lawan. Ekspresi yang menakutkan muncul di wajah Xin Tianan untuk pertama kalinya. Karena dari putaran sebelumnya, dia sangat menyadari bahwa kekuatan Rupadi ini sebenarnya tidak berada di bawahnya sama sekali. Sepanjang jalan, Xin Zaihe telah mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Rupadi mungkin berada di atas peringkat kelima ranah kekuatan bumi. Awalnya dia tidak mempercayainya, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Xin Tianan tidak terus menyerang dan berbicara. Sebagai praktisi kuat di ranah kekuatan bumi, kau bisa menjadi master padepokan dimanapun di benua ini. Namun kau benar-benar datang ke Institut Boyolali untuk melayani sebagai kepala istana yang tidak penting. Tidak peduli di mana aku berada atau posisi apa yang aku miliki. Selama itu untuk keluarga kerajaan, Rupadi ini akan merasa sangat tersanjung dan tidak akan memiliki keluhan. Karena aku sekarang adalah kepala Institut Boyolali, Rupadi ini secara alami akan memenuhi kewajiban dengan tekun. Untuk melindungi para murid, sudah menjadi tugas yang paling mendasar. Rupadi dengan megah menjawab, Master Padepokan Xin, tolong tinggalkan saja. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Jika tidak, kau tidak akan memenuhi keinginanmu, kau juga akan menghitamkan nama Padepokan Xin. Adapun kesepakatan antara anakmu dan Gunawan, ada ratusan saksi. Ekspresi Xin Tianan kembali tenggelam. Setelah dia mengalami kekuatan Rupadi, dia tahu bahwa tidak mungkin dia melakukan apa yang dia suka malam ini. Dia segera tergesa-gesa dan hanya membawa 100 atau lebih murid biasa. Dia telah berpikir bahwa jika dia secara pribadi tiba, tidak mungkin kepala Institut Boyolali tidak patuh menyerahkan seorang murid. Tanpa diduga, kepala istana yang baru diangkat ini sama sekali berbeda dari kepala istana sebelumnya. Ketika berhadapan dengan Padepokan Xin-nya, dia masih tidak takut sedikit pun, dan bahkan tenaga dalamnya tidak kalah dengannya.
Sin Tianan menyeringai. Jika aku bisa membalas dendam anakku, aku, Sin Tianan, tidak takut membungkam keburukan. Dengan kepala istana Ru di sini malam ini, aku memang hanya bisa pergi sia-sia. Tapi besok, kau harus melihat apakah aku memiliki nyali untuk meratakan Institut Boyolali. Meratakan Institut Boyolali? Rupadi dengan dingin mendengus. Kau memiliki banyak keberanian. Institut Boyolali ini didirikan oleh keluarga kerajaan. Apakah kau mencoba untuk memberontak? Memberontak? Hahaha. Aku, Sin Tianan memang tidak berani. Jika kau baru saja melukai putraku, bahkan jika aku lebih marah, aku tidak akan berani meratakan istana Institut Boyolali. Namun, putraku Luto tidak hanya tuan muda cabang Padepokan Sin. Ekspresi Sin Tianan semakin mencengangkan. Saat ini, tidak ada ketakutan untuk memberitahumu ini lagi. Alasan mengapa bakat bawaan putraku luar biasa adalah karena dia telah mengambil pil kilin surgawi yang diberikan kepada kami oleh Padepokan Sin. Harta ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati Padepokan cabangku, tapi putraku Luto adalah cucu menantu dari tetua medis Padepokan Utama Sin. Pernikahan itu disusun 4 tahun yang lalu, dan pil kilin surgawi kemudian diberikan. Pertunangan diadakan setengah tahun yang lalu, dan pernikahannya dijadwalkan berlangsung dalam setengah tahun lagi. Saat kata-kata ini meninggalkan mulut Sin Tianan, ekspresi Rupadi yang tetap tenang seperti air, tiba-tiba berubah drastis. Para tetua dan murid-murid di belakangnya juga mengungkapkan rasa syok dan ketakutan yang ekstrim di wajah mereka. Jauh sekali, tubuh lembut Siti Arum yang bersandar di sudut gemetar saat ekspresi ngeri yang sama muncul di wajahnya. Melumpuhkan seorang tuan muda cabang Padepokan Sin dan melumpuhkan cucu menantu Padepokan Utama Sin adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Salah satunya adalah masalah besar, yang lainnya adalah bencana dahsyat. Dan cerita pun bersambung.